Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Saya Dominika Juju, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Yosudarso Kabupaten Kuningan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid harus jelas akan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru dapat menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Nah, yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Di sini, guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tom Linson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Nah, aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang dimaksud adalah bagaimana kapasitas untuk mempelajari konsep, materi, atau keterampilan baru. Sejauh mana siswa sudah memahami materi tersebut. Yang kedua, minat murid ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat ini bisa berubah-ubah ya. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar.
Masing-masing punya cara yang terbaik yang ia gunakan untuk belajar, sehingga para murid bisa memahami materi yang ia pelajari. Nah, selain kebutuhan belajar murid tadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi juga kita harus memperhatikan strategi pembelajaran. Ada 3 strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Hal ini mengacu pada bagaimana murid akan memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, ini merupakan hasil pekerjaan yang harus ditujukan murid untuk kita sebagai guru. Ada wujud, bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam proses penilaian. Ada 3 proses penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning, di mana penilaian dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atas proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah assessment of learning. Di sini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah assessment as learning, di mana penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan modul-modul terdahulu, modul 1 dan modul 2 ini, kita belajar bahwa Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat bertumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Perlu kita ketahui bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru, kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh seorang guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Salam guru penggerak.